Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 ini di semester kedua. Pembahasan kita masih tentang zakat. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Baiklah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam syariat Islam, zakat itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang pertama kita akan bahas tentang zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Jadi zakat harta hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki persyaratan tertentu, yaitu harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Sementara itu, ketentuan zakat harta sudah diatur oleh syariat, baik berupa jenis harta, kadar minimal harta yang wajib dizakatkan, dan waktu pembayarannya. Pada dasarnya, semua harta yang dimiliki seseorang wajib dizakati. Di antaranya adalah yang pertama adalah emas, perak, uang, perdagangan. Untuk emas sendiri mempunyai syaratnya dan ketentuan sebagai berikut, seperti bisa anak-anak ibu lihat. Untuk emas nisabnya itu 20 miskal atau 93,6 gram. Atau ada juga mungkin literatur yang anak-anak ibu temukan di situ dibulatkan menjadi 94 gram. Ada juga pendapat beberapa ulama yang mengatakan 85 gram emas murni, ya, 85 gram emas murni. Di sini mungkin yang dipahami sebagai emas murni adalah emas 24 karat. Sedangkan ini kemungkinan 93,6 gram itu emas pada umumnya. Kondisi emas pada umumnya, berapa harga emas pada umumnya, ya. Itu 93,6 gram ataupun 94 gram. Haulnya itu 1 tahun. Hitungan haul 1 tahun itu mengikuti perhitungan kalender Hijriah, ya anak-anak ibu. Selanjutnya, berapa kadar zakatnya? Zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Selanjutnya perak. Perak itu nisabnya 200 dirham atau 624 gram. Mungkin atau ada literatur anak-anak ibu menemukan di situ ada yang mengatakan dia 672 gram. Dan haulnya itu 1 tahun, sama hitungannya 1 tahun kalender Hijriah. Selanjutnya kadar zakatnya 2,5%. Nah, selanjutnya uang. Jadi uang atau surat berharga, cek, giro, deposito, dan pendapatan gaji atau honor, industri barang, jasa, perdagangan, properti, penjualan, dan penyewaan, maka nisab dan haulnya disamakan dengan nisab emas atau perak dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Jadi sebagian ulama berpendapat bagi pegawai atau yang berpenghasilan setelah dikurangi kebutuhan, maksudnya biaya operasional dan biaya kebutuhan keluarganya, masih memiliki harta senilai emas 93,6 gram, maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi ketentuannya sama, disamakan dengan nisab emas atau perak. Itu disebut zakat profesi. Selanjutnya tumbuh-tumbuhan atau pertanian. Di sini adalah padi. Nisabnya itu 1.350 kilo gabah. Ini gabah kering, ya. Ataupun 750 kilo beras. Haulnya kapan? Haulnya adalah setiap panen. Kadar zakatnya ada yang 5% dan ada yang 10%. Yang membedakannya adalah apabila dalam proses penanaman atau proses pertanian itu memerlukan biaya untuk pengairan, itu zakatnya ada 5%. Tapi kalau tidak membutuhkan biaya pengairan, misalnya tak ada hujan, zakatnya itu 10%. Jadi untuk zakat pertanian yang lain atau zakat tumbuh-tumbuhan yang lain, misalnya berupa biji-bijian, umbi, buah, sayur,
tanaman hias dan lainnya, maka zakatnya senilai dengan padi. Berikutnya adalah binatang ternak atau zakat peternakan. Untuk kambing, nisabnya itu bisa anak-anak ibu lihat, nisabnya itu mulai dari 40 ekor ya, mulai dari 40 ekor. Jadi mulai dari 40 ekor sampai 120 ekor, haulnya itu 1 tahun, zakatnya itu 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing zakatnya. Selanjutnya 121 ekor sampai 200 ekor dalam haulnya 1 tahun, zakatnya 2 ekor kambing. Berikut seterusnya, selanjutnya setiap 100 ekor kambing kadar zakatnya adalah 1 ekor. Jadi dimulai dari 40 sampai 120, selanjutnya anak ibu apabila menghitungnya misalnya tambah 100 berarti tambah 1, tambah 100 berarti tambah 1. Demikian ya. Selanjutnya untuk sapi, kerbau, dan kuda itu dimulai dari 30 ekor. Haulnya itu 1 tahun. Jadi kalau memiliki sapi, kerbau, atau kuda 30 ekor dalam 1 tahun, kadar zakatnya adalah 1 ekor anak sapi umur 1 tahun jantan atau betina. Jadi 1 ekor anak sapi umur 1 tahun jantan atau betina. Selanjutnya adalah 40 ekor. 40 ekor haulnya 1 tahun, 1 ekor anak sapi umur 2 tahun jantan atau betina. Selanjutnya 60 ekor 1 tahun, 2 ekor anak sapi umur 1 tahun. Jadi setiap kelipatan 30, misalnya sapi tambah 1, setiap kelipatan 30 sapi tambah 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Selanjutnya kelipatan 40 ekor sapi tambah 1 ekor anak sapi umur 2 tahun. Nah, demikian seterusnya ya. Jadi misalnya tadi kan 30 ekor, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi umur 1 tahun jantan atau betina. Kalau dia 60 ekor berarti 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Demikian ya. Kita lanjutkan tentang masih zakat mal, yaitu barang tambang atau rikas. Jadi hasil tambang berupa emas, perak, tembaga, batu bara, dan barang tambang lainnya wajib dizakatkan bila mencapai nisab. Nisab barang tambang disamakan dengan nisab emas, yaitu 93,6 gram. Atau bisa dibulatkan juga menjadi 94 gram. Dan dikeluarkan sebesar 2,5% saat barang itu ditemukan tanpa menunggu haul. Jadi tidak menunggu haul lagi. Begitu ditemukan, dihitung ternyata sudah mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya barang temuan atau lughatah. Jadi barang temuan apapun bentuknya wajib dizakatkan ketika ditemukan. Jadi nisab barang tersebut disamakan dengan nisab emas, yaitu 93,6 gram atau 94, dan dikeluarkan sebesar 20%. Jadi sebagian ulama berpendapat mendapat undian termasuk lughatah. Jadi apabila misalnya ada orang yang pekerjaannya mencari harta, itu harta karun misalnya seperti itu, lalu menemukan barang, misalnya peninggalan barang antik atau apapun itu, jadi harus dikeluarkan zakatnya. Jadi sejak kapan waktu barang itu ditemukan. Alhamdulillah, selesai kita pembahasan kita tentang zakat mal. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya tentang pembahasan zakat fitrah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.